kita untuk membangun self control dalam diri masing-masing. Senang dan tidak senang itu tergantung kita masing-masing. Ya, kalau kalian mau membuat diri kalian nyaman, kalian ingin membuat diri kalian tidak nyaman, nah itu tinggal tergantung kalian. Ya, karena kita memiliki yang namanya self control. Di situ ada kemampuan untuk mengontrol diri sendiri. Nah, ini harus kita belajar untuk mengontrol diri sendiri. Karena saya mempelajari ilmu psikologi, ternyata titik kebahagiaan kita ada persoalan di situ. Kemampuan kita menahan atau mengontrol diri kita sendiri. Kalau kalian mampu mengontrol diri kalian sendiri, kamu bisa bahagia. Tapi kalau kalian tidak mampu mengontrol diri kalian, kalian tidak akan bahagia. Karena ada saja momen-momen setiap hari membuat kita tidak nyaman. Ya, pada saat tidak nyaman itu kemudian kita tidak mampu mengontrol diri kita, kemudian bereaksi yang berlebihan, malah sebenarnya reaksinya itu yang menjadi problem. Ya, maka ada istilah, ya, masalah bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak pada bagaimana kita mengatasi masalah. Ya, jadi kalau kalian mampu mengatasi masalah dengan baik, hasilnya akan baik. Tapi kalau kalian tidak mampu mengatasi itu, ya hasilnya jelek. Ya, kita banyak contoh, saya punya teman, punya problem, ya, problem rumah tangga, akhirnya stres, berakibat kepada kerjaan, akhirnya dikeluarkan dari kepolisian. Nah, sekarang menyesal, kan seperti itu. Nah, itu namanya dia punya problem, tapi problemnya itu kemudian dia tangani dengan tidak baik, dengan membuat problem baru. Problem pertamanya kelar, tapi kemudian dia masuk kepada problem berikutnya, yang problem keduanya ini yang kemudian membuat problem-problem baru beranak pinak yang nggak kelar-kelar problemnya. Nah, di sini juga perlu ada kemampuan namanya recovery komplain. Nah, bagaimana kita merecovery dari problem yang ada. Jadi kita punya masalah nggak apa-apa, tapi kalau orang yang hebat, persoalan itu bisa di-drive menjadi sesuatu yang positif. Nah, seperti itu. Nah, saya belajar ada Bob Sadino. Bob Sadino ini kan, dia bukan orang pintar, ya, dia orang, bisa dibilang orang bodoh lah, tapi sukses, kan begitu. Dia sendiri mengatakan, karena saya orang bodoh, saya sukses, kan gitu. Kenapa? Karena kalau orang pintar berpikir ribuan langkah baru berbuat, diperhitung dan segala macam. Nah, kalau saya karena seorang bodoh, ya saya nggak pikir, saya jalan aja. Jadi di saat orang pintar ini sudah mulai berjalan, saya udah ribuan kilo perjalanan saya, ya saya sukses lah, kan seperti itu. Ya, sampaikan. Nah, yang ingin saya sampaikan, kemampuan dia belajar recovery komplain. Walaupun dia nggak tahu itu teori-teori seperti itu. Jadi dia jualan susu, ya susunya ini dia sengaja dia buat kasih sama orang itu susu basi, gitu. Susu basi. Orang komplain dong, kan gitu. Wah, kenapa susunya basi? Wah, maaf. Kalau gitu saya ganti 10 kali lipat. Wah, orang tadi yang dikasih 10 botol langsung dikasih 100 botol sebagai permintaan maaf. Yang terjadi apa? Kepuasan pelanggan. Pelanggan menjadi loyal, pelanggan menjadi senang. Sehingga udah mendingan saya pesan susu sama dia. Pelanggannya secara tidak langsung itu mempromosikan, wah sama bisa dulu aja, orangnya jujur, kalau umpama ada problem seperti ini nanti diganti 10 kali lipat dan segala macam, dari mulut ke mulut. Akhirnya sukseslah dia, sekarang dia punya kimchi apa dan segala macam. Nah, ini adalah salah satu cerita tentang kemampuan recovery komplain. Nah, ini juga saya terapkan dalam diri saya, ya, dari segala sesuatu, dapat sesuatu yang tidak kita senangi, ya sudah tidak ada masalah. Ya, mungkin saya tahu bagaimana ditempatkan di rumah aja, bukan saya senang ya dalam kondisi itu, ya, tapi pada saat itu saya katakan bahwa ya nggak ada pilihan, saya harus menerima, ditempatkan di sana dengan persepsi orang di awal. Wah, di sana kita tanya rumahnya seperti apa, kan kita nggak ngerti untuk kota tega. Waduh, tanya lagi ke sana, waduh di sana dari 10 orang 9 yang jahat. Waduh, stigma yang sangat luar biasa, kita mau berangkat ke sana seperti itu. Tapi ya sudah, kita tidak usah kemudian berkecil hati, lakukan sesuatu yang terbaik, ya, sehingga kita pada saat itu berpikir, kalau
seperti ini, ya sekalian kita harus memperlihatkan sesuatu dari sana. Dari Jakarta harus bisa melihat kita seperti apa di sana. Walaupun di sana kita tahu medianya tidak ada, media-media besar tidak ada, otomatis saya harus berpikir ribuan kali untuk bagaimana supaya bisa tersebar informasi-informasi apapun yang kita lakukan Lumajang. Ya, kita bisa tahu ya hampir di mana-mana seluruh Indonesia tahu saja. Tiba tahu saja seperti itu. Itu namanya kemampuan kita melakukan recovery komplain. Ya, jadi ada persoalan, nggak ada masalah. Persoalan bukan pada masalahnya, tapi tergantung dari bagaimana kita mengatasi masalahnya. Ya, mampu kamu mengatasi masalahnya, maka hasilnya akan positif. Kamu tidak mampu mengatasi masalah, ya hasilnya negatif, bahkan bisa menjadi lebih parah lagi, kan seperti itu. Nah, kita semua punya problem-problem kehidupan masing-masing. Ya, nobody is perfect, tapi tidak ada orang yang sempurna. Ya, bahkan Tuhan pun, ya Allah pun menyadari hal itu, makanya ada tobat nasuhan. Ya, kalau kita cerita tentang nasuhan ini adalah orang yang sudah membunuh ratusan orang, ya, 99 orang, dia datang ke salah satu kiai, ya saya ingin tobat. Wah, kamu nggak bisa tobat, kamu sudah mayat apa segala macam, perkosa, membunuh dan segala macam. Nah, akhirnya bunuh sekalian yang kiainya seperti itu, sampai 100 orang lah meninggal. Tapi dia betul-betul ingin bertobat, dia jalan untuk mencari bertobat, kemudian dia meninggal di pertengahan jalan. Terus ternyata sama malaikat diukur-ukur, nilai pahalanya masih lebih tinggi, kan seperti itu. Kenapa? Karena itu ada namanya tobat nasuha, tobat yang benar-benar. Jadi sebuah persoalan tidak ada masalah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah itu sendiri, ya bagaimana kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan. Kalau kita punya persoalan saat ini, ya sudah, biar klaster saja. Ya, kalau kalian belajar mampu mengklaster diri persoalan tersebut, dan nanti kelar sendiri. Ya, saya mempelajari bahwa persoalan-persoalan kehidupan selalu obatnya hanya satu, ya waktu. Waktu akan menyelesaikan itu semua. Luka apapun, ya terkait dengan luka hati, waktu akan menyelesaikan. Jadi pada saat itu ya nikmati saja. Ya, saya sudah mempelajari bagaimana berdamai dengan masalah, saya sudah mempelajari bagaimana setiap nafas itu begitu menyakitkan pada saat kita punya masalah, saya pelajari. Kadang saya nikmati, kita nikmati saja bagaimana setiap tarikan nafas itu menjadi sangat menyakitkan. Nikmati, sangat nikmati, karena saya pikir, wah nanti ini akan hilang sendiri. Betul, sekian tahun hilang, kan gitu. Sekian lama hilang, ya, kita akan menikmati hal-hal baru. Nah, dengan kita mampu mengatasi masalah tanpa membuat masalah, dan ini pegadaian lagi kan gitu. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah, nah, itu ini pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi selesaikan, pada saat selesai, nah, kesini kamu udah enak, tidak diharapkan kepada masalah-masalah baru. Nah, saya sampaikan ini kenapa? Karena ya kita di sini semua tidak akan pernah lepas dari yang namanya persoalan hidup. Ya, yang terpenting adalah ya, kita mensyukuri semua apa yang kita boleh saja. Kita syukuri dulu. Nah, setelah kita mensyukuri, kita pasti akan menghadapi sebuah persoalan-persoalan kehidupan. Nah, persoalan-persoalan kehidupan ini bagaimana kita mengatasinya? Ya tadi itu, dengan kita setiap persoalan kita anggap menjadi tidak masalah, tapi bagaimana kita mengatasi masalah itu. Nah, teori marketingnya itu adalah recovery komplain. Ya, bagaimana kita mau recovery persoalannya, sehingga pada saatnya nanti masalahnya sudah selesai, ya kita sudah tidak ada masalah lagi. Jangan masalahnya sudah selesai, kita harus menyelesaikan masalah yang ditimbulkan dari persoalan yang karena kita bermasalah tadi, pengertian dirinya ini. Banyak ada orang punya masalah akhirnya melarikan diri narkoba, melarikan diri hal-hal yang tidak baik. Masalahnya sudah selesai, narkobanya yang belum selesai, tingkat ketergantungan tinggi. Nah seperti itu, jadi akhirnya buat nanti udah narkoba, nyuri lagi, ngerampok lagi, enggak kelar-kelar. Itu persoalan penyelesaian masalah yang
tidak komprehensif. Nah, ini bagaimana menyelesaikan masalah komprehensif. Jadi perlu kita pelajari ya. Jadi self control ya, membuat diri kita mampu mengontrol diri kita. Ya alhamdulillah dengan apa yang saya pelajari ini ya semua positif. Yang tadinya kayak saya ditempatkan di rumah yang tidak nyaman, akhirnya malah menjadi nyaman, sesuatu yang positif. Saya memiliki sebuah kepuasan batin tersendiri di sana, yang punya orang-orang yang terhubung sama seluruh orang Lumajang yang sangat dekat, yang tidak seluruh Kapolres bisa mendapatkan situasi seperti itu, kan seperti itu. Mungkin kalau saya tidak ditempatkan di satu tempat lain, belum tentu bisa seperti itu. Kan kita menemukan hal-hal baru, kita banyak belajar. Oh ternyata daerah yang kita anggap kurang bagus menurut kita, setelah kita menjalani, ternyata daerah bagus juga, kan seperti itu. Semua kembali kepada rasa syukur kita, ya. Jadi rasa syukur kita mampu membangkitkan rasa syukur, maka kenikmatan yang akan kita peroleh. Tapi kalau kita tidak mampu menikmati rasa syukur, tidak bisa menciptakan rasa syukur dalam diri kita, ya seumur umur nggak enak terus, ya nggak enak terus. Dikasih harta berlimpah tetap tidak enak, ya dikasih sulit lebih sulit lagi, kan seperti itu. Padahal orang-orang sulit malah banyak yang tidak ada masalah, ya banyak orang-orang sulit yang bahkan susah makan dan segala macam, malah mereka penuh dengan syukur. Ya kita sudah berapa kali busuk sana bagi sembako dan segala macam. Ada malah orang yang sudah rumahnya tidak permanen, hanya dari gede, tapi dia bisa bersyukur, masih bisa bantu orang, masih bisa rawat 6 anak yatim, kan gitu. Tambah anaknya 3, justru 9. Pekerjaannya nggak jelas. Ya kadang ambil pasir di sungai, tapi kalau hujan pasirnya ke bawah lagi ke air. Nah, tapi dia mampu merawat anak-anak yatim yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena nggak mampu membiayai. Nah ini artinya dia mampu mensyukuri hidupnya sehat, umur 70 tahun, tapi badan masih tegak, masih bagus, mainnya masih positif terus, kan seperti itu, nggak mengeluh. Nah, kalau kita mengeluh ya capek sendiri. Apapun yang kita peroleh saat ini, kalau kita tidak syukuri, ya semua tidak akan nikmat. Nah, semua harus mampu kita bersyukuri. Ya, kembali ke dalam diri kita, self control, kemampuan mengontrol diri kita. Bagaimana kita mengontrol supaya setiap persoalan kita anggap oh ini pelajaran kehidupan. Oh ini hal yang biasa. Oh saya sebenarnya masih bersyukur dibanding orang-orang di bawah sana yang masih banyak kesulitan. Itu namanya self control. Jadi kita mengontrol diri kita, tidak semuanya berserah kepada apa yang kita rasakan. Kita merasa oh saya lagi tidak nyaman nih, pokoknya tidak nyaman saja, nggak boleh. Ya. Tapi harus kita kontrol. Ya dulu nih kayak Reta kan, kenapa nangis? Mau nangis saja. Kalau udah dewasa, gitu kan, wajar kalau masih kecil ya dulu. Nangis, kenapa nangis? Ya karena mau nangis saja, ya wajar. Kecil belum bisa kontrol. Aku udah dewasa dia, dewasa, tubuh bagus, alhamdulillah. Kembali juga tubuh bagus, dewasa. Nah ini bagus. Dan semalam juga banyak saya ajar terkait dengan tantrum, ya anak-anak itu nanti menikah nih, bentar lagi mau nikah. Kasih karena nikah ini enak-enak di awal aja, pas mau nikah doang. Gitu kan? Kalau kamu belajar sama yang sudah menikah, pasti dia akan memberikan kamu baiknya begini. Tapi ya sudahlah, namanya setiap orang kontrolnya masing-masing, tapi emosinya masing-masing. Sebelum kita menyampai pada titik itu, kita tidak akan pernah tahu, kan begitu. Selalu ada rahasia kehidupan. Nah, rahasia kehidupan ini kita bisa buka tabirnya dengan bertanya kepada orang yang berpengalaman, orang yang sudah pernah merasakan, orang yang sudah makan asam garam. Walaupun tidak mudah juga diterima. Ya saya juga dulu, apapun orang tua ngomong yang nggak bisa terima. Ya gimana ya, begini, pikiran saya begini, logika saya begini, kan seperti itu. Nah, cuman perlu saya sampaikan, kalau bicara merawat anak tadi, ya saya bicara masalah tantrum itu. Tantrum itu kayak anak apa nangis segala macam. Sebenarnya kalau kita mau ajar anak, ada namanya golden age itu ya 0 sampai 1 tahun itu paling besar. Terus nanti sampai 5 tahun, saya sampai 10 tahun.
semakin tahapan-tahapan ini kalian bisa bangun, karakternya akan terdidik dengan baik. Pantun itu dia nangis kan gitu, pokoknya dia minta apa, minta susu, minta apa, nangis. Jadi apapun dia nangis. Terkadang dia nggak ngomong, pokoknya nangis kan gitu. Nah di situ kita nggak paham apa itu ilmu tantrum. Jadi dia nangis kasih, dia nangis kita dongkok kasih aja lah daripada dia diam. Tapi efeknya itu tidak bagus karena dia akan berpikir bahwa wah, berarti kalau saya nangis saya akan diberikan kan begitu. Terus begitu itu sampai dewasa itu akan membentuk sebuah karakter. Pada saat itu sudah melewati masa golden age ini berarti karakternya sudah terbentuk. Nah kalau kalian cari di YouTube sama terkait dengan tantrum itu kondisi jalan itu namanya tantrum. Ya solusinya adalah diamin aja, nanti dia akan diam sendiri. Mbak tahu sama ibu lalu nggak ada, harian dulu nangis-nangis ya diamin aja. Wow, kejar nangis. Tapi nanti diam sendiri, meluk apa segala macam, minta apa segala macam, seperti itu. Nah nanti baru pada saat itu kita kasih dia udah diam, udah reda, dia udah selesai. Nah sekarang kayak umpama handphone dulu awal-awal sih ini handphone rawan juga, ini anak bentar-bentar dia jalan aja udah begini, masuk umur belum juga 5 tahun udah. Saya bilang nggak boleh kasih ya, dia nangis ambil aja kan. Nah sekarang kan setiap saya ngomong nggak boleh handphone, langsung dia sembunyikan, dia udah tahu kan gitu, dia udah paham. Karena itu tadi kalau nggak nanti dia tantrum. Jadi itu memang adalah masa situasi tantrum. Diamkan aja, biar nanti dia lama-lama akan memahami ini yang benar, ini yang tidak. Jadi dia mulai belajar. Jadi sejak kecil ajarkan yang namanya konsekuensi. Setiap langkah, setiap tindakan itu ada konsekuensinya. Nah itu harus dia buat. Jadi setiap kalau dia melakukan ini, dia akan bisa mendapatkan ini. Itu harus. Makanya nanti pelan-pelan mulai dia mengenal sesuatu ya. Apalagi udah sekolah dapat jajan, kalau kau bisa membantu, kalau kau nggak bisa membantu orang tua ya kau nggak dapat jajan. Jadi dia belajar konsekuensi hal-hal kecil seperti itu. Kalau dulu orang tua setiap puasa itu ya setiap satu puasa 5.000 kan gitu, ada juga ya ada dikurangi kan. Jadi kita belajar namanya konsekuensi seperti itu. Seperti harus puasa dapat 5.000 bukan uangnya, tapi pelajaran dari kita harus punya konsekuensi terhadap hidup kita. Begitu. Kayak umpama si Bayu, karena orang tuanya sibuk masak dan nangis dijamin aja. Nah, tujuannya mungkin kalau orang lain jangan tanah, tapi itu malah yang benar. Kan gitu, itu yang benar. Tidak mudah apapun dikasih, apapun dia nangis langsung digendong-gendong. Itu malah bahaya. Gitu. Saya bilang kasih tantrum. Nah, dia akan tumbuh dewasa, karakternya akan terbentuk. Kalau tidak ya dia akan begitu terus. Nanti ada masanya kalau nangis terguling-guling ya itu. Nanti repotnya kalau semakin besar, kalau nggak diturutin dia pukul orang tua. Nah itu. Kalau kalian tidak mampu melatih anak-anak kalian nanti, dia akan pukul kalian. Ya, kayak Mbak kemarin bukan gitu. Nah itu pasti terlalu sayang banget itu. Jadi kadang-kadang kita terlalu manja anak, jadi itu. Jadi orang tuanya kerja dia ambil duit anaknya, kan seperti itu. Nah, itu karena didikannya nggak benar. Itu tadi masa tantrum itu di masa-masa golden age itu tidak dilatih. Nah ini nanti belajar kamu juga harus mulai belajar. Oh otak laki-laki, otak perempuan itu beda ya. Kalau laki-laki itu dia lebih tipis otaknya, ya kalau umpama perempuan dia lebih tebal. Jadi kalau perempuan itu daya ingatnya tinggi, daya ingatnya tinggi, jadi dia bisa multitasking, bisa sambil masak, bisa sambil gendong anak, bisa sambil ngobrol, sampai ngumpi itu bisa. Laki-laki tidak bisa. Laki-laki udah baca Quran ya sudah, dia aja ngomong, berat itu. Baru kita belajar, wah dia aja ngomong kita baca sesuatu itu pasti bingung. Nah, kalau perempuan masih bisa. Nah kadang-kadang perbedaan-perbedaan itu menciptakan konflik. Kan perempuan lebih banyak menggunakan perasaan, laki-laki lebih banyak menggunakan logika. Laki-laki lebih suka hal-hal yang berbau-bau teknis, dinamis, gua lebih suka keindahan dan segala macam. Akhirnya ini jalan-jalan aja ke perempuan itu, lihat mall, lihat tas, lihat sepantai ya gitu. Kalau laki-laki bisa mengubah apa, pinter bisa sama temannya sendiri naik motor, apa ngotak-ngatik motor. Nah, itu memang sudah kodrat. Makanya ada istilah perempuan dari
Venus laki-laki dari Mars. Artinya ini menggambarkan bahwa dua manusia ini berada pada planet yang berbeda sebenarnya. Jadi pernikahan itu bukan dua menjadi satu, tetap dua ya tetap dua. Ya tinggal bagaimana masing-masing bisa menurunkan tensinya. Satu turun, satu naik, jadi bisa imbang. Kalau enggak ya pasti akan terjadi pertengkaran karena perbedaan otak itu. Ya. Kalau laki-laki punya masalah, ya punya masalah tapi ingin menyelesaikan masalahnya, solusi, dia akan mencari solusi. Laki-laki kok punya masalah ditanya nggak mau jawab itu. Nah, perempuan jadi aja karena dia akan mencari jawabannya sendiri, nanti dia akan cerita sendiri di saat dia sudah mendapatkan solusinya. Kalau perempuan beda, kalau dia punya masalah dia ngomong, ya bukan mencari solusi, sekedar ingin ngomong, kan gitu. Otaknya laki-laki, otak solusi. Kalau perempuan, menurut saya sakit pak, ini ke dokter, nah, itu laki-laki. Padahal perempuan, orang sakit kok, dibilang ke dokter. Saya cuma ingin dikasih, oh kamu sakit ya saya, waduh, ini masih dikit-dikit. Kalau kita semuanya begitu, ya begitu. Laki-laki nggak bisa, ya laki-laki saya sakit, udah ke dokter. Saya ini udah pada sedih. Perempuan nggak ada ingin ngomong berapa, laki-laki mana mau ngomong, punya masalah curhat, nggak ada. Perempuan ya pasti dia akan ngomong. Nah, laki-laki perempuan ngomong gitu, laki-laki pasti kasih solusi, otaknya otak solusi. Namanya laki-laki memang diciptakan sebagai merasa sebagai hero, ya kan gitu, sebagai orang yang punya kekuatan lah, jadi ingin menyelesaikan masalah. Jadi apapun yang orang sampaikan pasti otaknya solusi itu. Kalau orang ngomong begini pasti dia akan carikan solusi. Orang ngomong begini dia pasti akan carikan solusi. Tapi kalau perempuan ngomong tujuannya hanya ingin didengarkan. Nah itu beda, makanya cocok kalau perempuan sama perempuan itu ketemu, satu curhat, satu mendengarkan kan gitu. Ya udah sekalian kalau masalahnya berat ya paling pusat-pusat kan gitu. Kalau laki-laki pasti kasih jalan panjang, wah di dalam kepala tuh cuma bikin cerita doang, diceramain pula ya, bukannya sembuh malah tambah sakit kan gitu. Nah nanti begitu, ya nanti kamu akan ketemukan gitu. Nah, kalau perempuan itu ahli sejarah, nanti kalau udah marah gitu ya, itu persoalan masa lalu itu dibongkar semua loh, persoalannya yang belum A, B, C, D gitu. Sebagai ahli sejarah hafal itu nanti kamu hadapi ya, coba punya istri, coba udah punya istri belum? Ini nih, iya sama nanti nanti coba punya masalah apa kan, persoalan aja jalan nggak mau yang dibahas ke belakang pasti kan. Nah itu kan ahli sejarah itu apa ya, kita lupa itu persoalan selesai saat ini selesai, dia punya masalah bahas selesai tadi selesai. Oh bukan perempuan, ada masalahmu A yang dibahas dia, ini persoalan atau dia ini masih sampai Z dibahas semua. Paling itu ahli sejarah, ingat tuh ya. Jadi ini dua nih belajar ini, tapi mudah-mudahan belajar kehidupan kalian paham bahwa oh ya laki dan perempuan berbeda. Enak kalau bisa paham ilmu ini, nanti suatu ketika akan saya buat vlognya lah tentang perbedaan otak laki-laki dan perbedaan otak perempuan, titik masalahnya di mana, solusinya seperti apa, kan seperti itu supaya bisa belajar, dia bisa lebaran, ya ini lagi situasi corona, saya buat vlog informasi tentang corona kan begitu, mau pilih PSBB, mau pilih normal kan gitu, belajar itu buahnya orang yang akhirnya terbuka kan seperti itu ya, tidak paham ya dari buat yang itu dalam sebuah gitu banyak yang saling membagikan lagi, bahkan ada yang nelpon saya, ini bagus sekali ini Pak KPP sudah level mampu menyampaikan seperti ini. Nah, ya kita belajar, sayang selama ini ya sekedar saya ngomong ke anggota kan gitu. Udahlah daripada ngomong ke anggota ada yang dengar ada yang enggak segala macam, udah saya kasih vlog udah sempat. Jadi saya berpikir lebih baik ilmu yang ada di kepala saya vlogkan, bagi kan nggak susah-susah juga editnya, orang cuma ngomong sekali aja kok. Habis itu share sama kayak ngomong apel pagi aja kok kan kayak gitu. Bagi tambah-tambah referensi itu juga sama ngomong kalau nyari referensinya itu dari bola-bolanya kecil masukin karena memang sudah salah pasti ada ya tinggal carinya pas-pas ya, seperti itu ya. Jadi ini ya rumah tangga ini ya, kalau bisa tahan dulu ya kan, kalau bisa tahan dulu kan.
ingin buru-buru, nanti ya nikah sama anak di umur lah. Nah, dulu. Tapi kalau nggak kuat ya, iya, masing-masing lah. Iya, tapi kalau mau kamu harus pahami dulu. Otak laki-laki, otak perempuan. Kalau dulu aku sampaikan, otak kita ini beda loh, kan gitu. Kok bisa? Iya, kamu tuh otaknya lebih bagus, lebih canggih, tebel, ini tipis, saya cepat lupaan. Kalau kamu itu ingat terus persoalan, makanya kadang-kadang disebut ahli sejarah. Nanti pasti kalau persoalan, bahas semua ke belakang. Nah, otak laki-laki itu otak solusi. Pasti kalau kamu menyampaikan ke saya pasti akan menyampaikan solusi itu. Pasti otomatis. Nah, kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, curhat sebenarnya ini dengar. Nah, satu ingin dengar, satu memberikan solusi, nggak nyambung. Solusi bisa panjang, bukan lebih banyak dari curhatanmu. Nah, gitu. Nah, bisa rame. Nah, itu banyak itu. Kita kayak solusi ini begini, apa ini orang cuma ingin ngomong doang, bukannya kita disenang-senangin, cuma ingin dibilang, oh kasihan kamu kecapeannya habis masak ya, waduh penggal, pak udah pijit aja, paling kan gitu. Padahal maksudnya, oh kamu capek habis masak, terima kasih, oh makananmu enak, kan begitu. Makanya ada kadang-kadang wanita itu suka dibohongin, kan gitu. Oh iya, suka dibohongin. Jujur salah nanti. Makanya kan, ya disampaikan bahwa bohong untuk baik-baikan nggak apa-apa. Padanganmu enak banget. Padahal asik tuh. Dan yang mau ke belakang. Tadi enak, kayak masakan istri saya enak terus, tapi emang enak. Tapi nanti kalau mama keasinan, enak nggak? Waduh, asin banget. Kadang-kadang jujur juga kayak kan, namanya laki-laki itu cenderung jujur kan gitu. Nah, tapi istri sudah paham, karena sudah paham bahwa laki-laki beda. Jadi walaupun saya jujur, dia paham. Oh emang ini jujur, saya harus memperbaiki. Nah kalau masih baru-baru nanti jujur salah itu. Gimana nih masakan saya ini enak? Waduh keasinan. Wah, baru masakin udah mau keasinan. Padahal enak itu, istri juga keasinan karena dongkol enak aja dia makan sampai habis itu. Aduh, mau gini, bla bla bla. Apalagi orang hamil, asin memang enak kan gitu. Nah itu ya siapa nikah gitu. Oh udah, itu mau berapa? 24. Oh 24. Jadi tahun depan juga. Ya, nggak ada jadi. Cari jodohnya belum nemu. Berarti kalau sama yang jual juga berarti kalau jodoh. Udah pokoknya apapun keputusannya kalian perhitungkan masing-masing, yang penting tahu konsekuensi, tahu resiko dan segala macam. Jadi ya, ceramahnya sebenarnya ceramah kalau Idul Fitri itu ada adabnya. Ya ada apa namanya istilahnya yang pertama, yang kedua, ya cuman ya saya nggak tahu hafal semua lah, bukan Pak Kiai, tapi setidaknya maksudnya tersampaikan kan gitu. Ya, kita sudah menyampaikan, mudah-mudahan ini semua berkah, amin. Ini kita nikmati walaupun kita di rumah, ya tetap kita bisa mendapatkan ceramah, dan apa yang saya sampaikan juga ini empirisnya, ya artinya didasarkan atas sebuah pengalaman, bukan hanya sekedar sesuatu yang sekedar saya ucap, tapi ada pengalaman di balik itu semua. Jadi akan lebih mudah dicerna karena kita sudah menjalani jauh, sudah mau hampir setengah abad umur, nggak terasa juga 40 tahun lagi setengah abad ya. Sudah lama terasa tua juga sudah ini kan, tua juga ya, umur nggak terasa. Rasanya ketemu ngobrol, apalagi handphone saya itu kan sudah nomor saya 20 tahun lebih dan saya pertama masih itu handphone saya, jadi masih masuk aja orang-orang dulu ya udah 20 tahun yang lalu lah, 10 tahun yang lalu masih ada, jadi nggak terasa itu perjalanan itu. Nah kalian juga tidak akan terasa ya, kalian jalani aja, semua akan berjalan dan semua akan indah pada waktunya kan, intinya nikmati ya saat ini, syukuri apa yang kita boleh dan kita rasakan saat ini ya. Seperti yang dari awal saya sampaikan adalah bangkitkan rasa syukur, ciptakan self control kalian yang baik. Masalah bukan terletak pada masalahnya, tapi terletak dari bagaimana kita mengatasi masalahnya. Jangan sebuah masalah menciptakan masalah baru,
yang kemudian lama-lama masalahnya banyak menjadi seperti benang tusuk yang sulit untuk ditutup. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.